teman saya, sama Ragina, Virus, Rina, sama Yuyun Setiawati akan menjelaskan tentang unsur kalium. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Gina. Nah, di sini ada 4 topik. Yang pertama itu ada sifat-sifat unsur kalium, yang kedua ada sumber kalium, yang ketiga ada siklus kalium, dan yang keempat ada manfaat kalium. Untuk materi pertama, Mbak sama Ragina dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Virus. Baik, yang pertama itu ada sifat-sifat unsur kalium. Oke, kita langsung ke... Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Terdengar, Mbak Gina? Oke, thank you. Nah, eh, unsur kalium dalam tumbuhan itu biasanya ditemukan dalam bentuk kation atau K+, dan fungsi dari kalium ini sendiri itu berperan dalam pengaturan potensi osmotik dalam sel tumbuhan. Fungsi lain dari kalium dalam tumbuhan adalah mengaktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam respirasi dan fotosintesis. Nah, kalium dalam tumbuhan itu biasanya ditemukan hanya sebesar 1% dari berat kering. Jadi dalam berat keringnya ketika sudah kering itu baru jadi 1% dari beratnya itu, dan sangat mudah bergerak dalam air dan proton, tapi sangat susah bergerak dalam tanah. Nanti ini ada kaitannya dengan program, maksud saya dengan siklus kalium itu sendiri. Nah, kekurangan kalium dalam tumbuhan itu bisa menyebabkan bintik-bintik dan mengarah pada klorosis yang kemudian berkembang menjadi nekrosis pada ujung daun. Pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berbiji satu, atau maksudnya belahan bijinya ada satu, nekrotik itu terbentuk pada ujung atau pinggir daun dan kemudian akan bergerak ke arah dasar daun. Kalium dapat terarah ke daun muda sehingga kekurangan kalium itu tidak mungkin muncul pada daun yang lebih muda. Jadi karena kalium itu biasanya siklusnya menuju ke daun yang lebih muda. Nah, jadi banyak ditemukan pada daun yang muda sehingga biasanya daun yang lebih tua itu baru bisa kekurangan kalium. Kalau misalnya kandungan kalium dalam lingkungan itu kurang. Dan baru akan muncul nekrosis pada daun yang lebih tua. Oke, next. Untuk selanjutnya tuh sumber kalium akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya ya. Oke, selanjutnya untuk sumber kalium. Nah, di sini untuk sumber kalium dalam tanah, itu kalium dapat bersumber dari alam ataupun non-alam. Nah, sumber kalium dari alam itu diperoleh dari beberapa jenis mineral, sisa-sisa tanaman, dan jasa ternik, air irigasi, dan abu tanaman. Nah, sedangkan untuk sumber dari non-alam itu dapat berasal dari pupuk buatan. Nah, untuk sumber kalium dari mineral itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada kelompok mineral felspar, itu dengan unsur senyawa KalSi3O8. Nah, di mana pada mineral ini merupakan mineral primer dalam tanah. Nah, dengan presentasi sebesar 16%. Nah, yang kedua itu ada kelompok mineral Mika, itu terdiri dari biotit dan muskovit, di mana dalam kelompok mineral Mika ini persentasinya sebesar 5,2% itu muskovit dan 3 dan 5,2% itu kelompok Mika, yang 3,8% itu kelompok biotit, sedangkan yang 1,4% itu kelompok muskovit. Kemudian yang ketiga itu ada batuan granit yang terdiri dari felspar, mika, sama kuarsa. Nah, untuk yang keempat itu ada mineral sekunder, itu ada mika hidrous atau ilit, kemudian ada vermiculit dan klorit. Nah, selanjutnya, nah ini juga di dalam buku Ford dan Ellis pada tahun 1997 itu menyatakan bahwa mineral felspar dan mika itu merupakan bahan induk yang umum untuk sebagian besar tanah. Nah, untuk felspar sendiri ini ada KALSI3O8 itu sangat tahan terhadap pelapukan dan sering ditemukan di dalam pasir. Sedangkan untuk mika yang kurang tahan merupakan konstituen dari hampir semua lempung. Nah, selanjutnya untuk
pembahasan ketiga mengenai siklus kalium akan dijelaskan oleh Bu Wiwin. Bu Wiwin, dipersilahkan. Ya, terima kasih Virus. Ya. Ya. Siklus kalium coba. Kalium itu sumber utamanya bersumber dari awalnya dari batuan dan ya itu secara garis besar dari batu biotit, ilit ya. Mineral batuan ini mengalami pelapukan secara fisik, secara alami dipengaruhi oleh faktor hujan, cuaca, juga erosi, sehingga menyebabkan kalium berpindah ke tanah. Ya, nanti dia akan berupa kalium exchange, maksudnya kalium yang bisa gampang berubah, dia gampang terlalu dalam air gitu ya, dan non exchange dia terikat pada seperti endapan mineral ya, seperti itu ya. Pada saat batuan yang mengandung kalium terkena air hujan, maka akan langsung melepaskan ion kalium. Biasanya berbentuk K+ dan mineral lainnya yang ada di dalamnya. Lalu tanaman memanfaatkan kalium dalam bentuk K+, kemudian tanaman itu akan dimanfaatkan oleh hewan ya, herbivora. Kalium yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan, sudah dimakan oleh hewan herbivora, akan diurai kembali oleh komposer ketika makhluk hidup itu mati. Maka kalium organik akan kembali ke dalam tanah dan jika terkena air hujan akan terlarut dalam air seperti itu. Dengan adanya dekomposer, kalium di dalam tanah maka akan dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan hewan. Sedangkan kalium dalam air akan mengendap menjadi sedimen. Jadi akan terjadi batuan endapan, terbentuk lagi batuan endapan seperti feldspar, mika, biotit, ilit, seperti itu ya. Kalium juga dapat, ini next itunya. Kekurangan kalium itu kekurangan kalium dalam tanah itu juga dapat ditutupi dengan penggunaan aplikasi pupuk kalium buatan di dalam tanah melalui pupuk sintesis atau kompos. Contoh pupuk yang digunakan biasanya adalah kalium klorida, kalium nitrat, kalium sulfat atau biasanya dikenal dengan ZK dan lain-lain. Sedangkan kalium yang berasal dari tumbuhan dapat diaplikasikan sebagai sumber pupuk kompos seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Untuk selanjutnya adalah manfaat kalium. Next, Mbak Virus. Yang pertama, kalium pada tanaman itu memiliki manfaat untuk translokasi zat gula untuk pembentukan pati dan protein. Kemudian yang kedua, berperan dalam proses membuka dan menutupnya stomata. Karena peran unsur K bagi tanaman itu sangat penting dalam proses fotosintesis. Sebab apabila terjadi kekurangan kalium dalam daun, maka kecepatan asimilasi karbon dioksida itu juga akan turun, sehingga mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dan kekeringan. Karena kalium itu dapat meningkatkan pertumbuhan akar sehingga mampu menyerap hara dan air yang lebih banyak. Dan pada saat terjadi kekeringan atau terjadi cekaman air, tanaman sudah cukup kuat karena cukup banyak cadangan karbohidrat sebagai sumber energi. Tanaman dengan suplai kalium yang cukup itu memiliki cadangan karbohidrat yang lebih besar yang dapat digunakan selama periode cekaman itu, sehingga tanaman memiliki toleransi terhadap air dan dapat tumbuh lebih baik. Kemudian memperkuat daun, bunga, dan buah sehingga tidak cepat gugur, menunjang proses pembentukan akar, dan memperbesar ukuran dan meningkatkan kualitas buah karena kalium berperan dalam media transportasi yang membawa unsur hara dari akar ke bagian daun dan mentranslokasikan hasil asimilasi dari daun ke seluruh jaring tanaman.
Untuk akibat dari kekurangan kalium, daunnya berwarna kuning, batangnya itu lemah, mudah rebah, pertumbuhannya lambat, daunnya mengarut, keriting, biasanya dimulai dari daun-daun tua, terus ada timbul bercak-bercak kecoklatan, ukuran buahnya kecil, warna buah tidak merata, dan daun-daun di sekitar buah mengering. Dan buahnya itu tidak tahan disimpan dalam waktu yang lama. Next, Bapak Virus. Nah, ini untuk contoh tanaman yang kekurangan kalium. Yang gambar pertama itu kekurangan nitrogen, kemudian yang kedua itu kekurangan fosfor, dan yang ketiga itu kekurangan kalium, ada bercak-bercak kuning kecoklatan gitu. Terus sampingnya itu kekurangan magnesium. Sedangkan gambar bawahnya itu gejala pada tanaman karet, pertumbuhan karet. Itu terjadi nekrosis atau daunnya itu berwarna kuning. Kemudian yang sampingnya itu juga gejala penyakit akibat kekurangan kalium. Yang kiri itu gejala awalnya masih di samping-samping aja yang warnanya coklat kekuningan, terus lama-kelamaan itu menyebar sehingga daunnya nanti itu bisa gugur dan mati. Next. Saya kembalikan lagi ke Mbak Virus. Baik, terima kasih.